Ada mana nih? Biar ganteng dikit. Udah oke belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita meninggalkan tempat yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari yang ke-19 di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Di antara 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arba'atun hurum, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan terpisah adalah bulan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri, melakukan maksiat dan dosa serta melakukan kezaliman kepada orang lain. Kalau kita melakukan dosa di bulan haram ini, termasuk diantaranya bulan Dzulhijjah, maka dosa kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Maha Adil, manakala kita melakukan amal saleh, Allah pun melipat gandakannya. Bukan berarti kita melakukan dosa boleh di bulan lainnya. Sama-sama tidak boleh. Beda lagi, terkhusus di bulan haram ini dilipat gandakan dosa, begitu juga amal saleh dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita mudah dalam melakukan amal saleh dan dijauhkan maksiat dan dosa. Kemudian Allah membuka awal tahun dengan bulan haram. Dengan bulan haram, namanya bulan Muharram. Kemudian Allah tutup akhir tahun, nama bulannya sekarang Dzulhijjah. Allah menginginkan awal kita baik, Allah juga menginginkan akhir kita baik. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di saat kita baru lahir, mudah-mudahan Allah selamatkan kita di saat kita wafat, dan Allah menyelamatkan kita saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara
keutamaan bulan Dzulhijjah yang sudah kita lewati tanggalnya, terutama tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Saking mulianya bulan Dzulhijjah ini, terutama 10 hari yang pertama, Allah pun bersumpah, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Ulama tafsir menjelaskan 10 hari Ramadan di awal, 10 hari di bulan Muharram, 10 hari di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Akan tetapi yang paling rajih, paling kuat adalah tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil 'amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Rawal Bukhari. Tidak ada amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hari-hari di bulan Dzulhijjah, terutama tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah yang lalu. Walal jihadu fisabilillah, sahabat pun bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan amalan jihad fisabilillah? Begitu pula dengan jihad fisabilillah, kalah dengan amal saleh di bulan Dzulhijjah, terutama tanggal 1 sampai 10. Kecuali hamba Allah yang keluar dari rumahnya, berjuang di jalan Allah dengan hartanya dan nyawanya, lalu syahid di jalan Allah, baru bisa mengalahkan amal saleh kita di bulan Dzulhijjah. Di antara amal saleh yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, jagalah salat berjamaah di masjid. Kemudian qobliyahnya, ba'diyahnya, salat malamnya, salat duhanya. Kemudian kata Nabi, perbanyak zikir, perbanyak fa'aktsaru fihinna at-takbir, at-tahlil, at-tahmid. Perbanyak takbir, perbanyak tahlil, perbanyak tahmid. Yang memuji Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur kepada Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Bahkan sahabat bukan hanya di masjid-masjid mereka takbir, namun juga di pasar-pasar. Terutama kalau kita itu bahasanya takbiran, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, solusi dalam setiap permasalahan. Kemudian perbanyak baca Al-Quran, itu menjadi zikir yang terbaik. Afdhalu dzikri Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawal Bukhari. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena dia akan menjadi apa? Penyelamat kita di akhirat nanti. Di dalam Al-Quran, bahkan Al-Quran ini sesuai dengan tingkatan surga levelnya. Surga itu sesuai dengan tingkatan bacaan Quran kita di dunia. Saking mulianya Al-Quran, dalam setiap halamannya kita temukan ada Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Kalau ada Quran yang ada gambarnya, warnanya, warna merah, itu ada Allah, ada sifat Allah dan sebagainya. Dalam setiap halamannya Allah selalu bersama kita. Kata Allah, kalau kalian mau bicara denganku, mau diskusi denganku, maka baca Al-Quran. Orang beriman disebut nama Allah bergetar, dibacakan ayatnya, dia akan meningkat keimanannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian ibadah terbaik di bulan Dzulhijjah yaitu perbanyak sedekah. Bahkan orang yang wafat minta dibangkitkan oleh Allah sebentar saja, apa yang ingin mereka lakukan adalah sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dengan api neraka meskipun nyumbang, infak di jalan Allah dengan 1 biji kurma. Inilah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sedekah jariyah. Meskipun orang yang sudah wafat, selama dia dulu pernah nyumbang untuk kebaikan, untuk masjid dan sebagainya, pahalanya terus Allah berikan kepadanya. Bahkan menurut Imam Syafi'i, di antara amal ibadah yang sulit, adalah infaklah kalian dalam keadaan
susah, bukan dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya. Orang yang kaya wajar gak dia sedekah? Wajar gak? Wajar, tapi belum tentu, benar gak? Makin kaya makin pelit. Makanya tadi imam tuh baca, dua imam, dua-duanya baca at-takatsur. Diingat ayat tentang sedekah kali. Alhaakumut takatsur. Harta bisa membuat kita lalai. Hatta zurtumul maqabir. Entar sadarnya kalau sudah masuk ke dalam kubur. Kemudian dibaca imam, dua imam kita. Rakaat yang kedua al-ikhlas. Kenapa jamaah itu paling ikhlas kalau imamnya membaca surat al-ikhlas? Bahagia dia, benar gak? Apalagi al-ikhlas bagi dua, ya. Udah al-ikhlas bagi dua, atau al-kautsar, ya, atau al-asr, atau mungkin yasin, tapi awalnya doang yasin, Allahu Akbar, ya. Boleh nggak? Boleh. Kemudian nun, Allahu Akbar, boleh nggak? Nggak boleh. Nih ketahuan yang ngaji sama enggak nih. Itu belum satu ayat. Qaf belum satu a. Yasin sudah satu a. Ya. Ini pura-pura aja pada nih, sebenarnya nggak tahu kan, ya. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak bahagia banget pada dapat gaji apa nih? Rame-rame gini kan kita sosoleh, benar gak? Duduk paling depan walaupun tidurnya, pakai peci, nunduk-nunduk, zikir-zikir, ada ringtone-nya, ya. Nah, dan ada sambungnya. Nah, di saat kita sendirian itu teruji. Di saat sendirian meninggalkan maksiat itu teruji. Nggak gampang begini. Kemudian memberikan nasihat kepada pemimpin yang zalim itu juga merupakan amalan soleh yang nggak gampang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bulan Dzulhijjah ini juga puncaknya ibadah, ngumpulnya ibadah di bulan Dzulhijjah yang enggak ada di bulan lainnya. Enggak ada di bulan lainnya. Ada apa ibadah itu? Yaitu ibadah haji. Ibadah haji. Mudah-mudahan jamaah haji kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang dalam keadaan selamat. Walaupun ada yang syahid, guru-guru kita syahid, ini luar biasa. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Balasan bagi umrah adalah ampunan dosa, balasan haji yang mabrur diterima oleh Allah adalah al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan haji yang diterima oleh Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Gambaran singkat tentang surga, kepenatan, kesempitan, kesulitan, kesengsaraan kita di dunia. Pada saat kita sebentar saja masuk surga, ditanya tentang kesulitan kita selama hidup, itu nggak ada. Yang ada hanyalah kenikmatan dan kenikmatan. Alhamdulillah. Beda dengan orang yang maksiat dosa kafir, di saat dimasukkan ke dalam api neraka, kenikmatan dosa yang ia lakukan puluhan tahun, mungkin bahkan ratusan tahun. Ada yang umur sampai segitu. Pada saat sebentar saja masuk ke dalam neraka, yang ada adalah kesengsaraan. Dulu kenikmatan yang dilakukan dia udah lupa. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya adalah ibadah apa yang enggak ada di bulan yang lain adalah ada salat Id. Kemarinnya sebelumnya salat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, setelah itu hari yang terbaik setelah salat Id adalah menyembelih hewan kurban. Perintah Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Nisa nanti dibaca nih ya. Sungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu sangat banyak. Bagaimana cara bersyukurnya kepada Allah? Salat, ibadah. Kalau Anda punya masalah, diselesaikan dengan salat. Bahkan ulama menantang kita,
Kalau Anda punya masalah sholat, sebelum sholat, sebelum sholat, setelah sholat, sebelum selesai sholat, sebelum salam, dipastikan masalah Anda akan selesai dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Minta kepada Allah kesabaran dan salat, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian wanhar, menyembelih hewan kurban. Bagi yang sanggup, lakukan. Bagi yang tidak sanggup, mudah-mudahan diberikan kesanggupan oleh Allah. Bahkan yang sanggup wajib. Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diluaskan rezekinya oleh Allah, dia enggak mau menyembelih hewan kurban, maka apa yang terjadi? Maka jangan dekati tempat ibadah kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Nanti darahnya, kukunya, rambutnya, bulunya menjadi saksi, menjadi pahala kita di akhirat nanti. Satu sapi alhamdulillah nggak bisa 7 orang. Yang penting 1 jiwa, 1 kambing boleh, 7 orang boleh, 1 kampung boleh. 1 kampung 1 kambing. Sebelum disembelih kambingnya udah bunuh diri duluan. Ya. Yang banyak banget yang mau makan dia, ya kan? Tapi boleh itu disebut sebagai sedekah. Kalau 1 jiwa masuk menyembelih hewan kurban. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah tidak membutuhkan unta darah dari hewan kurban kalian, dan itu juga enggak mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah inginkan adalah ketakwaan kita kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian setiap tahun kita merayakan 2, ya, ada Idul Fitri, kemudian Idul Adha. Ini perayaan kaum muslimin. Kalau Idul Adha salah satunya adalah menyembelih hewan kurban. Disyariatkannya haji itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Disyariatkannya menyembelih hewan kurban di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap tahun kita bahas Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaahnya jangan bosen dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin kita taunya sedikit tentang Nabi Ibrahim, banyak yang perlu digali. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan teladan, dijadikan keteladanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebutkan di dalam Al-Quran 62 kali, tersebar dalam 24 surat. Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan teladan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6-nya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Laqad kana lakum fihim uswah hasanah. Dijadikan apa Nabi Ibrahim alaihissalam teladan yang terbaik. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun dia sebagai bapaknya para nabi. Abul Anbiya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Hajar. Kemudian lahirlah Nabi Ismail alaihissalam dari Nabi Ibrahim sampai bawah 29 ke bawah. Sampailah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sarah, bukan Zainab nih, perhatikan. Dari Sarah, bukan Sidul lahirnya. Dari Sarah lahirlah Nabi Ishak alaihissalam, turun sampai Nabi Isa alaihissalam. Jadi bapaknya para nabi dan rasul. Dijadikan teladan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sangat agung, Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul itu diuji, makin mantap keimanannya kepada Allah, makin diberikan nikmat, makin bersyukur kepada Allah. Ini luar biasa. Ujian sangat berat dan dia mampu melewati ujian itu dengan sangat sempurna. Bukan nama sesuatu tuh ya. Nama nyanyian atau nama ahlul hisab itu juga bukan ya. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dia mampu melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan kesabaran, namun juga dengan nilai yang sangat sempurna.
Di antara ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun dia kekasih Allah, bapaknya para nabi dan rasul, pilihan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang terbaik, adalah dia masih mencari siapa Tuhannya, mencari Allah Subhanahu wa taala. Dilihat rembulan terbenam, dilihat bintang terbenam, dilihat bulan terbenam, dilihat matahari tenggelam. Kemudian dihadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiyah. Menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim di zamannya pernah suatu ketika seluruh umat pada saat itu tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dia. Kita sekarang banyak kan yang menyembah Allah? Banyak kan? Bahkan mayoritas kita di Indonesia ini. Di saat itu nggak ada yang menyembah Allah kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa dahsyatnya ujian yang Allah berikan kepada dia. Kemudian yang selanjutnya ujiannya adalah apa? Yaitu kondisi lingkungan yang buruk. Kemudian orang tuanya penyembah berhala atau juga pembuat berhala. Saking mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berbakti kepada orang tuanya, dia minta ampun atas dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya yang dosa, dia yang minta ampun walaupun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir dosa, kita minta ampun kepada Allah atas dosanya dia, nggak bisa, nggak boleh, ya, kecuali mendoakan hidayah agar dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita nggak boleh menghina agama orang lain. Itu dalam surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kenapa? Kalau kita menghina agama orang lain, entar dia menghina agama kita. Nanti dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Ini udah pernah terjadi di zaman Nabi. Sahabat yang menghina Tuhannya selain Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah surat Al-An'am ayat 108. Enggak boleh. Sekarang terjadi enggak boleh. Nanti dia akan menghina kita gantian lagi. Ya, menghina Quran, menghina Nabi, menghina Rasul, menghina Allah Subhanahu wa taala. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita boleh mendoakan agar orang mendapatkan hidayah. Nabi mendoakan Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Akhirnya mendapatkan hidayah adalah Umar bin Khattab. Berkat hidayah Allah, berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam dia oposisi. Nah, ini kan rada rame nih. Oposisi dengan pemerintahannya, penguasanya pada saat itu. Dia mengingatkan akan wajibnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengikutnya musyrik, penguasanya juga musyrik. Ya, siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud. Ya, kemudian menyembah berhala. Nabi Isa dengan Judas, kemudian Musa dengan Fir'aun, kemudian Nabi Muhammad dengan Abu Jahal, Babe Haikal dengan Abu Janda, dan seterusnya. Ya, memang begitu, udah biasa. Jadi sudah biasa, sunnatullahnya begitu. Ya, mudah-mudahan beliau dapat hidayah. Yang kita sudah dapat hidayah, mudah-mudahan diberikan istiqamahan, ketaatan hingga husnul khatimah. Kemudian pada saat itu yang kita ketahui lah, Namrud itu melihat patung-patungnya dihancurkan, sudah hancur. Kemudian disisakan tinggal apa? Tinggal patung yang besar. Kemudian ada kapak 212 ditaruh situ. Ya. Kemudian dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalam, yakin dia bahwa yang menghancurkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sini dipanggil, kamu kan yang menghancurkan berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kamu jangan tanya saya, tanya saja Tuhanmu nih, berhala kamu yang paling besar. Benar nggak? Tanya dia. Sesaat Namrud itu sadar nggak dia? Sadar nggak? Sadar. Bagaimana dia bisa melaporkan? Ngomong aja dia nggak bisa, benar? Apalagi melaporkan, nggak mungkin dia bisa menyebutkan itu. Lah tuh tahu, benar nggak? Itu sudah tahu. Dia nggak ada manfaatnya. Patung nggak bisa menyelamatkan kita. Ngapain juga disembah? Sadar sebentar. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam tetap dibakar. Inilah jamaah pengajian kita. Solehnya di musola, di masjid, keluar dari masjid dosa lagi. Tak ubahnya seperti Raja Namrud. Nauzubillah min. Solehnya kita di masjid doang, ke mall dosa lagi. Ya Raja Namrud nih pada nih, kira-kira gitu.
Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Dijadikan Nabi Ibrahim api yang membakar dia menjadi dingin dan selamat. Bukan dingin doang. Kalau dingin doang kayak freezer, beku dia. Salaman, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada burung pipit, ada cicak yang meniup. Agar apinya lebih besar. Nah, enggak ngaruh sebenarnya tiupannya dia agar besar, tapi di sisi Allah kelihatan mana yang hak, mana yang batil. Burung pipit ngambil di paruhnya itu air. Kita 1 galon aja belum tentu bisa memadamkan api yang sangat besar, apalagi hanya sedikit. Tapi di sisi Allah kelihatan mana yang berjuang di jalan kebenaran, mana yang berjuang di jalan kebatilan. Sedikit apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau zaman sekarang lebih parah lagi. Kebakaran, saya lihat di tol ini, kebakaran di samping tol, ini rame tiba-tiba macet. Apa yang menyebabkan macet? Mungkin khawatir kena mobilnya atau ramenya orang lari dan sebagainya, betul nggak? Pas saya udah mendekat, apa yang terjadi? Ternyata yang lain mobil-mobil itu mau nonton. Itu yang menyebabkan macet. Videonya ada saya punya. Pada nonton, saya ikut-ikutan ya. Seru juga nih ya. Nah, ternyata udah ada air lagi nih. Saya nggak turun juga. Ternyata bukan bantuin, bukan ya. Tapi pada nonton ya. Nah, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang berjuang di jalan hak dan batil. Mudah-mudahan kita di jalan yang baik ya, yang istiqamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak. Kita diuji oleh Allah, pasangan kita belum nikah itu diuji oleh Allah. Benar, ada nggak yang masih jomblo di sini? Jangan ngaku-ngaku jomblo. Memang di sini kita jomblo, di luar mah masih ada istrinya. Nah, jomblo ada nggak? Ada. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala belum menikah. Belum menikah ujian. Sudah menikah ujian. Udah nikah ujian, datangnya apa? Nggak punya anak. Benar nggak? Punya anak ujian, nggak punya anak ujian. Punya istri 1 ujian, apalagi lebih dari Nah, pokoknya intinya apapun kita pasti ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, dalam surat As-Saffat. Ini yang diabadikan dalam Al-Quran ayat 100, 101, 102 dan seterusnya. Diberdoa kepada Allah agar mendapatkan keturunan. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian diberikan kabar gembira bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keturunan berkat doa Allah Subhanahu wa taala. Itu dinantikan selama berapa? Tahunan, bahkan puluhan tahun, bahkan di usia 80 tahun. Ini lama sekali, ya. Akhirnya dia mendapatkan keturunan. Dari siapa? Dari Hajar. Sisi lain, Nabi Ibrahim alaihissalam, ada seorang ustadz itu mengutip hal ini. Kalau bukan karena jasanya Sarah memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, niscaya kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham nggak? Kalau Bang Haji paham banget deh nih ya. Jadi Sarah memberikan hadiah kepada Ibrahim untuk menikah Hajar. Ini kayak paham banget nih ya. Akhirnya lahirlah Nabi Ismail alaihissalam, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah lama dinantikan, datang. Kemudian dipisahkan antara bapak dengan anak, dengan istrinya. Lahir ada yang menyebutkan di Palestina. Kemudian dipisahkan dengan istri dan anaknya, ditaruh di Mekah, tandus, gersang, susah makan, susah minum. Istrinya protes. Saya lihat di live streaming waktu lalu, ya, ada ulama besar ceramah di wilayah Arafah menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diprotes oleh istrinya. Ya, diprotes oleh istrinya. Ini perintah Allah atau keinginan Anda sendiri? Kalau keinginan Anda, saya protes. Kenapa Anda tinggalkan saya beserta anak ini? Dalam keadaan susah, gersang, panas. Mungkin 50 derajat atau lebih. Apalagi dulu nggak ada listrik, nggak ada AC. Ya, alhamdulillah kemarin di Arafah, alhamdulillah bukan PLN ya, jadi aman listriknya. Jadi kan katanya gitu, persiapkanlah amal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kematian kita nggak ada yang tahu, tertanda PLN gitu. Jadi nggak ada yang tahu kematian itu, siap-siap. Mudah-mudahan kita aman lah sekarang.
Jadi keadaannya begitulah. Akhirnya ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan anaknya beserta istrinya. Udah yakin, dan dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia. Akan menolong dia. Menolong istri dan anaknya. Ibunya juga yakin nih pasti kalau perintah Allah, ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Di antaranya kan terjadinya mendapatkan Zam-Zam yang katanya sekarang dihina. Zam-Zam itu seperti PAM. Nah, kalau orang Yahudi menemukan teknologi, orang Arab menemukan obat kuat. Nah, dihina lagi udah. Kita oke jangan ngina-ngina orang, nanti dihina lagi kita. Udah cukuplah sampai sini ya. Kata Babi Haikal kan gitu, stop lah ribut. Nah, jadi apa? Karena dari Safa dan Marwah mencari air, lari ke Safa, lari ke Marwah. Kalau Anda pernah haji atau umrah, itu melakukan itu, sa'i, akhirnya menemukan air Zam-Zam dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari Ismail ini. Sampai sekarang air Zam-Zam enggak habis-habis. Anda mau mandi juga di sana juga boleh. Intinya saking banyaknya itu berkah. Enggak habis-habis. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi anaknya itu, ada yang menyebutkan setahun sekali. Ada juga yang menjelaskan perjalanan dari Palestina ke Mekah jalan, enggak naik odong-odong, enggak. Naik onta mungkin enggak tahu. Apalagi pesawat enggak ada dulu. Dan dia mengunjungi lama, dilihat perkembangan anaknya dari hari demi hari, susunya bagaimana perkembangannya, lalu ditinggalkan lagi. Nah, jadi banyak perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di saat dia remaja, ini ayat selanjutnya, ayat 102-nya, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajudin insyaallah minas sabirin. Di saat masuk usia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam, maksudnya mendidik Ismail alaihissalam yang remaja ini, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi, sungguhnya aku mimpi Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku sayang? Coba Anda sampaikan kepada anak Anda kemarin atau yang akan datang, Bapak mimpi Allah menyuruh menyembelih kamu, bagaimana pendapat kamu? Jawaban anaknya gimana? Ini Bapak udah nggak waras nih. Bener nggak? Marah itu pasti anaknya. Nggak aja udah ngigo nih, usia nggak bisa dibohongin nih ya. Jadi kita dianggap gila sama anak kita. Tapi ini luar biasa. Sebelum saya lanjutkan ke sini, ada kisahnya lagi. Kalau kita tahu Ka'bah, ada Hijr Ismail namanya. Ya, tumpukan-tumpukan bata di situ. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam merenovasi Ka'bah. Ka'bah dulu pernah rusak karena badai, karena banjirnya zaman Nabi Nuh alaihissalam. Direnovasi. Ada Ka'bah dari Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam. Rusak di zaman Nabi Nuh, lalu diperbaiki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dilihat, yang disaksikan oleh anaknya Ismail alaihissalam adalah bapaknya. Jadi bapak nih, kita ini dilihat menjadi teladan orang tua kepada anaknya. Anaknya melakukan kebaikan, anaknya ngikut. Coba Anda di rumah sering nyuci mobil. Nyuci mobil, pernah nggak? Di karwas, itu mah petugas kamu mah ya. Di rumah, mobil apaan yang saya mau semprot? Nggak ada. Masalahnya di situ. Anda sapu atau ngepel, macam-macam. Pasti anaknya ngikut. Nyapu ngikut, atau sholat ikut, macam-macam. Dia ngelihat anak saya masih kecil, belum 2 tahun, itu kita sholat sunnah di rumah, dia ngikut, tiduran gitu, ya macam-macam. Nah, inilah yang dilakukan Ismail alaihissalam. Dia berdiri di Hijr Ismail situ membantu bapaknya merenovasi Ka'bah. Nah, ini pentingnya keteladanan orang tua. Balik lagi, suami yang soleh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, mana yang engkau lebih cintai, anakmu atau Allah Subhanahu wa taala? Istrinya lebih sayang anaknya atau taat kepada Allah dan suaminya? Karena dia yang yang mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, sayangnya berlipat ganda daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Benar gak? Tapi dimerelakan. Dua-duanya sayang kepada Allah. Ini cinta sesungguhnya. Melebihi cinta kepada siapapun, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami istri solehah. Ini terbaik. Contoh terbaik salah satunya adalah Ibrahim alaihissalam. Kemudian salat kita, salawat kepada Nabi beserta keluarganya, sebagaimana rahmat keberkahan juga salawat kita kepada
Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita nggak baca salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, maka nggak sah salat kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 33 memilih orang yang terbaik di zamannya. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Dipilih Adam alaihissalam. Hebat Adam, hebat. Taat kepada Allah. Melakukan kesalahan pun dia segera kembali, lalu ujungnya dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada bermasalah di keluarganya, nggak disebutkan keluarganya. Kemudian Nuh, hebat dia, dakwah 950 tahun. Bahkan ada surat Nuh, hebatnya luar biasa. Tapi ada anaknya yang tidak taat, keluarganya yang tidak taat kepada Allah. Innahu laisa min ahlik, dia udah bukan keluargamu lagi. Makanya Nuh doang yang disebut. Kemudian giliran Ibrahim alaihissalam, dia dan keluarganya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang hebat. Kita bisa nggak? Kan kalau Nabi Ibrahim biasa, wajar. Ada nggak orang biasa tapi mulia? Ada, dialah Imran. Wa ala Imrana 'alal alamin. Imran melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Lebih hebat daripada orang tuanya. Anak lebih hebat dari bapaknya, cucu lebih hebat lagi dari anaknya dia. Lebih hebat lagi, dahsyat. Itulah ajaran Al-Qur'an. Jangan sampai kita mendidik anak kita mau sekolah, jangan. Tong lu nggak usah sekolah dah. Kenapa bang? Ntar lu kalau sekolah pintar lu bohongin gua lagi, ya kan? Jangan, ya. Dia harus lebih hebat daripada kita. Dari keimanannya, keilmuannya, kecerdasannya harus lebih hebat. Mudah-mudahan anak kita jauh lebih hebat daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Kebaikannya ya, bukan nyolongnya, bukan. Bapaknya perampok, anaknya nyikat juga, jangan. Jangan nyontohin yang buruk-buruk, jangan, ya. Kemudian lanjut lagi Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat menyembelih anaknya itu, alhamdulillah kita menyembelih kemarin bukan anak kandung kita kan, anak tetangga kan, bukan juga hewan kurban yang kita sembelih. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya, kata anaknya, ya abatif alma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku sayang, segera lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segera, jangan tunda-tunda lagi. Ini anak yang soleh. Anak yang soleh jangankan membantu orang tuanya dengan tenaganya, dengan hartanya, bahkan saking sayangnya kepada Allah, taatnya kepada Allah dan taatnya kepada orang tuanya, nyawanya pun diberikan untuk orang tuanya. Itu kalau anak soleh itu begitu. Ini luar biasa. Bahkan dia sebutkan itu kisahnya itu sempat ikatannya ini agak renggang. Namanya diikat, orang tuanya kan sayang. Nggak terlalu kenceng dah, jangan, tolong kencengin. Kenapa? Kalau kamu nggak dikencengkan ini talinya, saya nanti meronta-ronta, saya marah, membuat bergerak, kesakitan, Anda nggak jadi menyembelih. Oleh sebab itu kencangkan. Kemudian gomisnya dia, ini jangan dikenakan sampai kena badannya dia, jangan sampai kena darahnya dia, simpanlah buat ibunya, kali dia untuk mengenang anaknya supaya dia tidak sedih. Ini benar-benar diabadikan dalam Al-Quran. Coba Anda bayangin. Wah, beratnya luar biasa. Anak yang selama ini dinantikan kemudian disembelih lagi. Udah anak yang membahagiakan, qurrata a'yun, bahagia. Kemudian orang yang sangat lembut, taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya. Ini luar biasa. Akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian yang sangat besar. Kemudian ada lagi kisah yang kedua. Tentang anaknya itu dari Sarah, ini lebih tua lagi, usianya 90 tahun, istrinya Nabi Ibrahim 120 tahun. Dia mendapatkan anak nggak mungkin, usia 40-50 aja agak susah sekarang kan ibu-ibu. Ini usia 90 udah divonis, nggak akan mungkin. Makanya kalau Allah sesuatu itu, jangankan sesuatu yang nggak bisa, yang mustahil pun Allah bisa berikan. Yang mustahil, bukan yang nggak bisa atau nggak menentu, nggak jelas, mustahil Allah berikan. Ini dalam surat Adz-Dzariyat ayat 24. Hal ataka haditsu Ibrahim al-mukramin. Ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kabar bahagia dan kabar duka, kabar sedih nih. Kenapa? Salah satunya kaum Nabi Lut setelah dia itu durhaka kepada Allah, homoseksual, zaman sekarang LGBT itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas dihajar pakai batu, mati semua. Itu kabar buruknya dari malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kabar baiknya adalah apa? Segera dia mendapatkan anak. Apa yang menyebabkan dia mendapatkan anak di usia tua, bahkan divonis? Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, melayani tamu di atas jam 12 malam. Pernah kita melayani tamu di atas jam 12 malam? Itu namanya maling, tamu nggak diundang, benar gak? Tapi dia melayani tamu, nggak ditanya Anda dari mana, mau ngapain, keperluannya apa, dan seterusnya.
silakan duduk, dijamu luar biasa, bahkan disembelih. Tuh mungkin kambingnya digulai malam-malam itu, mana pala mana kaki kasih aja dah, karena udah malam kan. Tapi diberikan itu istimewa, nggak ditanya. Kemudian pada saat disuguhkan makanan minuman, dia nggak minum, kakinya dilihat nggak nyentuh, balik ke belakang bolong, sundal bolong dia. Enggak, ternyata dia malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Layani tamu Anda. Di antara kemuliaan orang beriman adalah barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, zaman sekarang, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam, atau dakwah jauh lebih baik. Menghina agama orang lain udah stop, dah berhenti. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, memuliakan tamunya. Bahkan dianjurkan sampai 3 hari. Anda bertamu, orang datang ke rumah Anda, boleh batasi sampai 3 hari, maksimalkan dia. Layani dengan maksimal. Tapi kalau dia nggak pulang, pasang hadis tuh, ya kan? Sampai 3 hari doang batasnya. Selebihnya lu kena argo, ya. Bayar lu, ya kira-kira maksimal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Seneng dia, bahagia. Tidak sempurna iman seorang sampai iman kita nggak sempurna, kita tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangga kita dalam keadaan lapar. Jamu dia maksimal. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Anda mendapatkan sesuatu yang dahsyat, lakukanlah apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kemudian ini ada lagi kisah yang menarik, adalah apa? Bagaimana Nabi Ibrahim bisa mencetak Ismail, bisa mencetak Ishak, Hajar dan Sarah dan seterusnya, keturunannya para nabi dan rasul. Ya, di antara kemuliaannya Allah berikan itu semua. Kemudian kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengelola keluarganya. Didikan Ismail hebat gak? Hebat. Siapa yang mendidik Hajar? Siapa yang mendidik Hajar dan Ismail adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang mendidik Sarah? Siapa yang mendidik Ishak alaihissalam? Siapa yang mendidik terus sampai turunannya para nabi dan rasul? Karena doa-doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk dalam surat Ibrahim. Ya, masuk dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 41. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim bisa mencetak turunannya orang-orang yang hebat? Di antaranya adalah satu, dia nggak pernah bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa mustajab, doa al-ma'thur, yang paling ma'thur terbaik adalah doa yang ada dalam Quran. Kedua, sunnah hadis Nabi Muhammad SAW. Ketiga, ikuti ulama kita. Dan keempat, Anda sendiri. Versinya yang terbaik asal tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah doa. Nah, kemudian diantaranya adalah bagaimana mendidik Nabi Ibrahim alaihissalam kepada keluarganya. Satu, wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. 35, saya langsung ke ayat yang terakhirnya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Baik, saya jelaskan. Di antaranya adalah apa? Bagaimana dia mendidik anaknya? Satu, cari lingkungan yang terbaik. Cari lingkungan yang terbaik. Mau jadi anak yang soleh dan soleha enggak? Ini cari lingkungan yang terbaik. Bi'ah hasanah, lingkungan yang baik. Ada lingkungan buruk, pindah. Ya kan? Kalau memang kita bisa didik anak kita, kita didik anak kita. Kalau nggak bisa, ajarkan guru, undang guru lain. Atau kita memberikan anak kita kepada guru yang lain. Atau kalau nggak bisa juga, kirimkan anak kita ke pesantren. Kirimkan anak kita ke pesantren. Kalau Anda lihat, jangankan kalau dulu anak saya santrenin itu usia 5 tahunan. 5 tahunan, 6 tahunan, usianya SD, mau masuk SD. Bayangin coba, waktu anaknya nangis, bapaknya lebih nangis lagi, ya, lebih dahsyat lagi. Nah, ini usia yang udah SMP, kita lihat videonya itu. Jadi ada wanita ini yang viral itu videonya, wanita sepertinya SMP, ibunya naik motor keluar, dikejar-kejar sama anaknya. Itu saya ngerasain banget. Betapa ibunya pasti jauh lebih nangis daripada anaknya. Anaknya kan nangis, mendingan nangis sekarang daripada udah tua nyesel Anda maksiat dan dosa, benar gak? Siapa yang menyelamatkan? Nangisnya sekarang, karena dia sayang kepada kita. Saya dengar dulu waktu ceramahnya Ustadz Arif Ilham, kemudian Tengku Zulkarnain, satu lagi Ustadz siapa itu? Yang Cirebon siapa namanya? Buya Yahya. Beliau mengatakan bahwa ada hikmahnya banyak tentang kurban ini. Salah satunya kata beliau adalah mendidik anak itu mesti tegaan.
Mendidik anak mesti tegaan. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya, itu tegaan. Dalam rangka menyelamatkan diri dan keluarganya. Karena ketaatannya kepada Allah, kita kan disuruh menyembelih. Kemudian sabarnya, kalau Imam Syafi'i dengan orang tuanya, dengan ibu kandungnya, dia mau belajar ke luar negeri, silahkan Anda belajar dimanapun, jauh dari kampung halamannya, sampai ketemu kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu ketemu, dibilang sampai jumpa di surga. Pernah nggak kita? Memisahkan kita dengan anak sampai jumpa di surga. Maksudnya anaknya mau dibunuh? Enggak. Dia belajar, belum tentu ketemu lagi. Dulu juga nggak ada internet, nggak ada handphone, nggak ada apa-apaan kan. Kalau sekarang mah gampang. Itu sampai jumpa, walaupun pada akhirnya dikembali lagi. Itu juga dengan izin orang tuanya. Kalau Buya Yahya itu belajar 20 tahun. Bayangkan 20 tahun dia belajar. Nah, jadi kita banyak belajar tegaan kepada anak. Kalau Anda bisa, masih kecil silahkan. Kalau udah agak besar, khawatir, SMP silahkan. Selamatkan sekarang. Lingkungan yang terbaik, ini didik anak. Tegaan, memang begitu, kita nggak kuat, saya ngerasain lah. Betapa sedihnya kita meninggalkan anak kita. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Dan anak inilah yang Allah tanya kepada kita. Bukan tetangga Anda. Tetangga Anda sholat nggak? Bukan. Tetangga Anda zakat nggak? Enggak. Yang ditanya adalah anak Anda dan istri Anda. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tanggung jawab saya sering saya sampaikan kepada istri dan anak saya, jangan sampai saya rugi. Saya ceramain orang tapi anak saya nggak ceramain. Istri saya nggak ceramain, saya kasih tahu. Walaupun kita saling menasihati, kita kurang dinasihatin istri sama anak, kita terima selama itu kebaikan. Jangan sampai kita merasa baik atau kita merasa ustadz, ilmu kita banyak, dinasihatin orang nggak mau, nggak boleh, jangan. Iblis kurang apa coba? Keimanannya dulu kepada Allah. Tahu banget Nabi dan Rasul, tahu banget Quran dan Sunnah. Tapi dia membangkang merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Nabi Adam alaihissalam, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Hancur dia, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di saat kita memberikan nasihat ada waktunya. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saat kita juga diberikan nasihat, terima. Jadi suami istri, anak dan sebagainya gantian kita ingatkan, ini selamatkan diri kita, anak, istri kita selamatkan agar bahagia dunia akhirat. Baik, satu, lingkungan. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah penanaman akidah, penanaman keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman dulu menyembah berhala, kemusyrikan ada nggak sekarang? Ada kemusyrikan. Nah, penanaman akidah, Nabi juga penanaman akidah selama 13 tahun di Mekah itu. Nah, penanaman akidah, jangan sampai udah besar dipindah agama, rugi. Ada nggak orang pindah agama? Ada. Itu yang paling ditakutkan salafus saleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa? Amal ibadah kita rontok semua, yang ada hanya dosa. Orang kafir masuk Islam, dosanya hilang, yang ada hanya pahala. Kalau istiqamah, insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, lingkungan, bi'ah, hasanah. Dua, akidah. Tiga adalah apa? Ibadah. Ini ibadah, tanamkan anak kita. Ibadahnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini adalah apa? Fa'budni wa aqimis salata li dzikri, yaitu salat. Usia 7 tahun diingatkan harus salat. 10 tahun nggak salat dipukul boleh. Jangkanya 7 tahun ke 10 tahun kan ada waktu tuh 3 tahun. Makanya proses. Lama-lama kita ajak ke masjid. Kalau Ustaz Arifin Naham Allahu yarham mendidik anaknya usia 4 tahun. Dibawa ke masjid. Itu pengakuannya Amer. Dibawa ke masjid, ngantuk, sholat nggak sholat, yang penting ke masjid, dia tidur aja. Saya punya ponakan juga gitu, sholat subuh gini nih, udah sepi, udah tidur dia. Ya. Intinya dia tetap aja dibawa. Ini luar biasa. Dibawa, kita paksain itu anak. Itu jadi sholat Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Doanya begitu. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Anda lagi sholat witir dengan saudara Anda baca doa kunut, atau doa di rumah, atau sholat qiyamul lail, ada saat doanya, udah panggil anak, istri, panggil sini, kamu aminin Abi baca doa begini, aminin, doanya mustajab. Saya yang doa, bapaknya, istrinya ngaminin, ibunya, anaknya ngaminin. Kurang apa coba? Insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penanaman sholat, ibadah yang paling bagus adalah sholat. Sholatnya bagus, semuanya bagus. Mencegah perbuatan keji dan munkar para nabi dan rasul
diingatkan seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah pada muamalah atau akhlak yang mulia. 4. Orang-orang mencintai orang yang akhlak mulia. Benar gak? Senang di keluarganya, senang dengan tetangga yang baik. Ini anaknya soleh ya, akhlaknya mulia. Jangan sampai sholatnya bagus, akhlaknya bejat. Ada yang kayak gitu. Gagal ibadahnya, berarti dia nggak bagus di ibadahnya. Hasilnya sholatnya bagus, akhlaknya juga bagus. Yang kelima, baru warzuqhum minas samarat. Baru penanaman doa agar anaknya mendapatkan rezeki. Jadi dunia yang keberapa dunia? Yang kelima, jauh. Lingkungan, akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Yang kelima baru dunia ini dikit-dikit, ya Allah, kaya, kerja enggak, yang penting kaya, begini lah. Yang penting itu di urutannya kelima, dunia nih. Perhatikan, dunia kelima. Didikan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang keenam adalah senantiasa mendoakan orang tuanya. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah terima seluruh amal ibadah kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.